hanya soal makanan. Investigasi terbaik kami juga menemukan adanya limbah beracun dan berbahaya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Bagaimana limbah B3 itu bisa berjejer di pelabuhan di tanah air? Siapa saja yang ikut bermain? Inilah penelusuran kami pada akhir Februari 2020 lalu dalam episode Negeri Penampung Limbah Beracun. Indonesia lagi-lagi kebanjiran limbah bahan berbahaya dan beracun. Sampah berbahaya yang seharusnya tak boleh masuk ke dalam negeri, justru tersimpan di dalam pelabuhan Tanjung Priok. Sedikitnya ada 70 kontainer berisi limbah B3 di antara ratusan kontainer barang impor lainnya. Kasus ini terungkap pada Januari 2020 lalu saat anggota Komisi 4 DPR RI mendatangi pelabuhan. Lalu bagaimana sampah terkontaminasi B3 itu dapat masuk ke Indonesia? Bagaimana pengawasannya selama ini? Ini menurut Bapak sampah apa bahan baku? Ya, baik Pak, saya kembali ke Pak Dirjen dan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan tentunya sama itulah Permendag 31. Pak, tadi yang ditanya Pak Dedi sampah atau bahan baku? Jawab aja. Ya, karena kami sudah menerbitkan itu LS, kami sudah berasumsi itu bahan baku. Bapak bahan baku? Ya. Nah ini bahan baku apa Pak? Ya, nah ini Pak, ini kan tentunya Ya tuh muter, saya nanya aja, ini bahan baku apa? Nah, ini kan kata Bapak bahan baku, ini bahan baku apa? Ya, saya akan teman-teman pelaku bisnis ini bisa diproses menjadi Bu, ini kan ada limbah B3-nya. Sederhana aja. Ya. Ini Jangan menurut Bapak, muter-muter, Pak. menurut Bapak sesuai nggak dengan Permenag? Ya, saya akan bicara bahwa di dalam melakukan pemeriksaan dinyatakan masih sesuai pasal 3 atau 4 Pak, bahwa yang dilakukan tidak berasal dari kegiatan benefit, kemudian tidak berpotensi berbeda, kemudian ditambah lagi bahwa ada surat pernyataan dari wakil rektor. Begini aja, Bapak nggak usah muter, itu administratif, kita paham. Ini sesuai nggak dengan Permenag? Ya, Pak, kalau ini kami periksa cuma barangnya ini, kami nyatakan ini. Saya tegaskan di sini. Barang ini tidak pernah diperiksa oleh di sana oleh supplier. Ya. Itu aja. Ya. Ini sudah bilang itu limbah itu. Kalau barang ini Pak, kita kan Yang itu dari situ. Ya, baik. Dari situ. Ya, baik. Makanya Pak, nanti salah satu tadi kan juga disampaikan. Saya tidak muter-muter Pak, tentunya kami juga. Bapak punya nasionalisme nggak Pak? Mau nggak negaranya jadi tempat sampah? Memang dibutuhkan itu limbah non B3 sebagai bahan baku daur ulang. Jadi bukan sampah yang kita izinkan untuk masuk. Ada dalam negeri, cuman masih belum mencukupi. Contohnya scrap. Inspeksi Januari Tapi emang kantor di sini atau ada kantor pusat? Enggak, di sini tadinya. Udah pindah lah. Iya. Jalan apa? Sudah 3 bulan. Udah pindah atau emang udah nggak beroperasi? Udah nggak beroperasi lagi. Terus sekarang juga apa? Jadi kita nggak bisa ketemu sama-sama. Iya. Yang mau berenang gitu.
humas atau public relation? Kosong kan, pimpinan juga nggak ada gitu. Ini udah kan udah pulang semua ke Cina. Saat tengah berbincang, tiba-tiba personil keamanan yang lain meminta kami untuk keluar. Informasi tak jauh berbeda kami dapatkan ke perusahaan sejenis lainnya. Perusahaan tak lagi produksi. Hanya ada petugas keamanan berjaga di pintu gerbang. Belum. Enggak lagi jalan. Tapi ada ya bang ya? Kami dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan juga melakukan penegakan hukum, di mana ada satu kasus kami tangani, yaitu PT ART, yang mereka melakukan mengimpor limbahnya, limbah plastik yang terkontaminasi limbah B3 sebanyak 87 kontainer. Kami lakukan penindakan dan saat ini sudah menetapkan tersangka kedua orang, yaitu warga negara Singapura, direktur dan komisaris daripada PT